Oke guys, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan melanjutkan materi terkait dengan Duolingo English Test di segmen Jago English. Oke, sekarang kita akan masuk ke jenis tes. Apa aja yang ada di Duolingo English Test ini. Nah, sebelum kita masuk ke jenis tes, gue akan coba lihat, kasih tahu aspek penilaian dalam Duolingo English Test. Kalau misalnya di TOEFL IBT maupun di IELTS kan ada listening, reading, speaking dan writing gitu ya. Nah tapi di dalam Duolingo English Test dia itu bukan pakai listening, reading, speaking dan writing, tapi makanya adalah seperti ini nih. Jadi literasi, comprehension, conversation dan production. Literasi itu adalah kemampuan menulis, kemampuan membaca dan menulis. Comprehension, kemampuan membaca dan mendengar. Conversation, kemampuan mendengar dan speaking, berbicara. Dan yang terakhir production itu kemampuan untuk writing, menulis dan speaking. Dan speaking itu apa? Berbicara, kemampuan berbicara ya. Nah, sehingga ini sangat ini menjadi berbeda. Nah, nanti masing-masing masing-masing jenis tes itu akan mempengaruhi poin-poin ini. Bisa literasi dan comprehension, bisa comprehension dan conversation dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Nah, dan perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam Duolingo English Test ini menganut sistem adaptive test. Artinya soal akan semakin susah jika kita jawabnya benar. Jadi kalau misalnya kita jawabnya benar terus, maka soal itu akan bertingkat semakin susah. Tapi kalau misalnya kita jawabnya salah, nah maka dia akan dipermudah. Seperti itu ya. Jadi belum tentu misalnya yang benar banyak ternyata lebih bagus nilainya daripada yang benar lebih sedikit benernya. Karena apa? Karena bisa jadi yang salah itu adalah salah di soal yang susah dan benar tuh benar di soal yang gampang dan seterusnya. Pokoknya jadi dia pakai adaptive test. Nanti kita kasih nanti contohnya ya. Oh ya belum. Sebelum contoh kita masuk ke tips umum dulu. Jadi tips umum ya dalam mempersiapkan Duolingo English Test ini kalau bagi gue sendiri ya itu adalah banyak kerjakan praktis tes dan latihan di Hedvig Edu ya hedvigedu.com. Kemudian fokus latihan pada aspek terlemah karena gue itu lemahnya di speaking sebenarnya. Sehingga gue waktu itu fokus banyak di speaking, meskipun nilai conversation gue juga nggak bagus-bagus banget kemarin di Duolingo English Test, meskipun di gue itu bagusnya di literasi dan comprehension ya, sehingga bisa di overallnya bisa 115. Kemudian setidaknya membiasakan diri dengan model soal Duolingo English Test dalam waktu 2 minggu ya. Jadi kan kalau gue sih dari dulu latihannya adalah IELTS terus kan. Nah karena Duolingo English Test ini memiliki tipe soal yang berbeda, sehingga gue harus membiasakan dalam waktu 2 minggu dulu untuk melatih model soal Duolingo English Test. Dan yang terakhir adalah harus kita ketahui bahwa soal real test relatif lebih susah karena faktor adaptif tadi dibandingkan dengan practice test. Jadi kalau nanti di practice test tuh teman-teman akan diberikan nilai, misalnya nilai range teman-teman adalah 115 sampai 140. Nah, maka ya nilai teman-teman bisa 115, bisa 140 atau di antara ini. Jadi di practice test itu seperti ini ya. Nah, tapi nanti outputnya bisa berapa? Bisa 115, bisa 120, bisa 125. Tapi intinya minimal 115 dan maksimal 140. Nah kalau gue sendiri di terakhir tes practice test tuh kalau nggak salah 110 sampai 140. Dan gue di realnya dapatnya 115 gitu. Oke ya, nah lalu kita akan masuk ke tipe-tipe soal Duolingo English Test. Ada total itu ada 10 jenis soal, 10 tipe soal ya. Yang pertama adalah C-test atau disebut dengan read and complete gitu ya. Jadi ini adalah tes filling in the blank, tapi kita dikasih clue clue ini nih. Clue. Jadi misalnya ya ini kita harus ngisi yang kosong-kosong ini. Tipsnya gimana? Tipsnya adalah kalau menurut gue dibaca dikerjakan yang bisa dulu. Baru nanti yang nggak bisa baru kita pikir lagi. Dan di sini waktunya adalah 3 menit dan dia mempengaruhi literasi dan comprehension. Ya.
Jadi kalau ini coba kita lihat ya. Minneapolis is a city in Minnesota. It is ya next to Saint Paul, Minnesota. Saint Paul and Minneapolis are called ya called disebut the twin cities because ya kan because they are right next to each other gitu ya. Minneapolis is the biggest city in Minnesota with about 370,000 people who live here enjoy the lakes, parks, and river. The Mississippi River runs through the city. Nah ini kayak ini misalnya ini kenapa gue bisa tahu river, karena ngeliat river ini. Nah bisa gini kan. Nah kenapa ini kan w titik-titik ini kan banyak nih. Bisa was, bisa who, bisa macam-macam ya. Nah kenapa gue bilang who ya, karena memang cocoknya who, karena bukan people was live kan nggak mungkin ya, nggak ada di tenses people was live kan nggak ada seperti itu, ada was living atau was lived gitu kan. Nah kenapa gue here ya memang cocoknya here, enjoy the lakes gitu. Terus ini kenapa the biggest ya, karena memang the big itu kan kata-kata apa namanya, adjektif, sehingga ya kalau ada the-nya di depan ya, kalau nggak bigger ya biggest, tapi ini kan konteksnya adalah ada the di depan, itu berarti biggest. Nah ini kenapa in ya, memang in kan bisa in bisa is ya, jadi kita harus punya apa ya, punya feeling gitu untuk ngerjain. Tapi nanti akan gue kasih contoh dan gue kasih tips-tips lainnya pada saat membahas tentang read and complete secara umum. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Read and select. Jadi ini adalah select the real English words in this list. Jadi kita harus memilih real English words. Jadi yang mana kata-kata dalam bahasa Inggris yang benar. Nah, never event, keyboard pasti ya. Lost, road, bookshelf, funny, bicycle, readly. Ini kayaknya bukan. Quiz, golf, mark gitu ya. Tipsnya apa? Tipsnya adalah pilih yang benar-benar kalian tahu bahwa itu adalah bahasa Inggris yang benar. Jadi jangan nebak-nebak. Ya, jangan nebak-nebak. Ya udah, pilih aja yang kalian tahu. Jadi bisa jadi mungkin puten tuh ada atau read atau dober tuh ada, tapi karena gue nggak tahu ya, gue pilih aja yang ada seperti itu. Yang gue tahu itu adalah bahasa Inggris yang benar, seperti itu. Ini waktu 1 menit dan mempengaruhi literasi dan comprehension. Gitu ya. Kemudian, beberapa terus harus tahu juga perubahan-perubahan kata ya. Jadi misalnya kayak readly ini harusnya kalau nggak salah gini. Jadi dia bisa ada jebakan gitu. Yang kelihatannya benar readly, tapi sebenarnya bukan gitu. Jadi dilihat lagi kata per katanya, jangan-jangan itu adalah jebakan seperti itu ya. Kemudian listen and select. Ini lebih susah lagi. Waktunya adalah 1 menit 30 detik. Dia mempengaruhi comprehension dan conversation. Jadi kita ini bisa kita dengerin, kemudian kita tentukan apakah ini benar atau ada di real English words atau enggak gitu. Jadi kalau ada kita centang, kalau nggak ada ya udah kita biarin. Tipsnya sama kayak yang tadi, pilih yang benar-benar kalian tahu bahwa memang itu ada di kalimat di dalam kata di dalam bahasa Inggris. Ya jadi kalau misalnya kita nggak tahu, ya ini ada apa enggak, kalau ragu-ragu mendingan nggak usah dipilih seperti itu. Dan ini bisa diulang-ulang ya, jadi nggak harus sekali, 2 kali, 3 kali, ini bisa diulang terus sampai kita yakin, kita ulang 4-5 kali juga nggak ada masalah, asal masih dalam 1 menit 30 detik ini, seperti itu. Kemudian listen and type. Nah, listen and type ini menurut gue cukup sulit. Nggak sulit sih sebenarnya. Kadang-kadang gampang, kadang-kadang sulit. Karena kadang-kadang panjang banget, kadang-kadang pendek kalimatnya. Jadi dia mempengaruhi comprehension dan conversation. Ya.
dan dia bisa diulang 3 kali di waktu 1 menit ya, dan dia bisa diulang ini 3 kali nih. Nah, yang harus teman-teman, kalau tips dari gue gini, jadi dia itu akan langsung bunyi ketika halaman berpindah. Jadi kan ini kan soalnya acak ya, nanti bisa ini dulu gitu kan. Nah, misalnya setelah ini langsung ke sini. Nah, itu langsung tanpa kita pencet dia langsung keluar tuh suaranya. Nah, ketika langsung dia keluar suaranya, di situ kita harus dengar baik-baik dan langsung kita catat apa yang kita bisa dengar dulu pertama kali. Jadi oh ya, kata-katanya seperti ini. Kita ketik di sini karena waktunya cuma 1 menit nih, nggak lama waktunya. Kita ketik, kemudian udah, setelah kita ketik selesai kan. Nah, kemudian yang kedua, kita klik lagi untuk nyetel yang kedua, audio yang kedua, maksudnya diulangi lagi sekali lagi. Nah, kemudian kita revisi yang kita dengerin tadi. Kalau misalnya ada masih yang belum kedengeran, bisa diulang sekali lagi, dan itu adalah kesempatan mengulang yang terakhir. Dan itu adalah benar-benar untuk finishing, seperti itu ya. Nah, cuman di sini harus teman-teman ketahui bahwa waktunya adalah cuman 1 menit, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah read aloud. Ini mempengaruhi comprehension dan conversation. Kelihatannya sih gampang nih, cuman baca doang. I want to be certain that they have understood me. Tapi di sini yang perlu nanti mungkin akan gue bahas lagi di pembahasan read aloud yang per masing-masing jenis tes. Tapi secara umum di sini yang perlu teman-teman ketahui, ada yang paling harus teman-teman perhatikan adalah jedanya. Ya, jadi bukan I want to be certain that they have understood me. Nah, itu nggak akan mengurangi nilainya. Kenapa? Karena jedanya nggak benar. Ya. Jadi kalau menurut gue sih, kalau di sini I want to be certain that they have understood me, atau bisa juga dilurus tanpa jeda. I want to be certain that they have understood me. Seperti itu. Jadi jeda-jedanya itu, pause-pausenya itu yang harus kita atur seperti itu. Dan waktunya cuma 20 detik nih guys. Ya, kalau gue sih biasanya 20 detik ini 5 detik gue baca dulu dan gue lafalkan dalam hati gitu. Nah, baru gue baca. Ya, jadi di 5 detik awal gue akan baca secara keseluruhan dan melafalkan dalam hati, baru dibaca teksnya. Ya. Seperti itu. Kemudian oh ya, juga jadi nanti ini nggak hanya kata-kata doang ya. Jadi bisa jadi ada angka. Jadi misalnya 125. Nah, 300 itu harus kita perhatikan juga tuh. Jadi jangan sampai ketika ketemu angka jadi bingung gitu kan. Kemudian yang berapa nih? Ke-6 ada write about the photo. Jadi kita di sini kita dikasih foto ya, dikasih waktu 1 menit, kita disuruh mendeskripsikan, describe the image ya. Ini kira-kira ini gambar apa sih gitu. Nah, ini termasuk salah satu yang sulit juga, karena kita cuma punya waktu 1 menit dan disuruh nulis. Ya, kalau ngomong mungkin masih bisa 1 menit, tapi nulis masalahnya. Nah, dia minta tapi cuma minimal one atau more sentences. Nah, gue sendiri pengalaman gue ya di sini, gue itu cuma nulis 1 kalimat, tapi kalimatnya adalah kalimat yang kompleks. Bukan kompleks, yang compound, biasanya compound sentence. Compound sentence tuh kayak gimana? Kayak jadi gue pakai and biasanya. Jadi misalnya misalnya apa ini? The photo shows a woman with her three children, and misalnya it looks like they want to play at the beach, misalnya seperti itulah contohnya ya. Jadi dan itu 1 menit, kalau ngetik lumayan tuh, bisa lah 1 menit. Nah, jadi biasanya gue pakai compound sentence seperti itu. Jadi karena kan kalau misalnya kita cuma pakai yang simple sentence kayak misalnya gini, kalimat pertama
the image shows a woman with 3 children. Titik misalnya. It looks like they want to play at the beach misalnya. Nah itu 2 kalimat tapi dua-duanya itu kalimat yang simple. Gue nggak tahu sih yang paling lebih bagus yang mana. Tapi menurut gue sih kalau yang compound akan lebih bagus karena di situ ada sedikit perlu grammar yang lebih kompleks kan, lebih sulit gitu ya. Nah ini mempengaruhi production dan literasi. Selanjutnya, speak about the photo. Nah kalau tadi ini dia pakai tulisan, yang ini sama tapi dia pakai ngomong. Nah minimal 30 detik, maksimum 1 menit 30 detik ya. Ini sulit, gampang-gampang susah. Kita dikasih waktu 20 detik buat ini ya. Kita dikasih waktu 20 detik buat mikir. Ya, buat mikir. Ini kira-kira gambar apa ya gitu kan. Misalnya it is a photo of traffic light. Nah, misalnya it looks like that the road is closed for everyone, dan sebagainya. Kita dikasih waktu 30 detik buat ngomong dan maksimal 1 menit 30 detik. Seperti itu. Kemudian ada read the write. Oh, tadi dia mempengaruhi production dan conversation ya. Kemudian ada read then ya. Then write. Read then write. Kita baca ini. Describe a time you were surprised. What happened? Ini kita dikasih waktu 5 detik. 5 menit untuk menulis minimal 50 kata. Gampang apa susah? Menurut gue nggak terlalu susah sebenarnya. Nah tapi tips-tips gue sih menurut gue ya, yang pertama itu kita sebenarnya bisa nulis antara 70-90 kata. Maksimalin aja sebanyak-banyak kita nulis. Tapi di dalam 70-90 kata ini juga jangan lupa grammar controlnya. Kita harus kontrol grammar kita. Ya jadi grammar kita jangan banyak error ya. Karena waktunya cuma 5 menit nih. Kita nggak boleh terlalu banyak error. Selanjutnya ya tadi ya. Kemudian mungkin menurut gue yang bisa kita lakukan adalah kita harus tahu dulu sebelumnya ya. Kira-kira pertanyaannya tuh bisa apa sih gitu kan. Nah, berdasarkan pengalaman gue ya. Jadi ada 3 jenis di sini, 3 jenis ya. Kalau teman-teman baca atau dengar di English Teacher Look juga dia bilang ada 3 jenis. Yang pertama itu terkait dengan describe ya, bukan describe apa ya. Pendapat kita, argumennya. Ya, argumen kita. Ya, agree or not agree misalnya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan description kalau nggak salah. Jadi kita mendeskripsikan sesuatu gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang pengalaman kita. Nah ini menurut gue kita harus tahu dan kita harus banyak latihan terkait dengan bagaimana cara menulis 3 ini. Jadi misalnya di argumen gitu kita tulis harus tulis ada kita setuju atau enggak. Tapi nanti akan gue bahas secara mendalam ya di masing-masing chapter, masing-masing jenis tes ini nanti akan gue bikin videonya satu persatu. Seperti itu. Oke, kira-kira itu dulu lah, biar gak kelamaan. Selanjutnya adalah read then speak ya. Baca dulu, kemudian ngomong. Minimal 30 detik, maksimal 1 menit 30 detik. Nah ini kayak di IELTS yang kedua ya. IELTS yang di IELTS speaking yang part 2 ya. Mirip. Tapi ya sama juga minimal 30 detik, maksimal 1 menit 30 detik. Kalau di IELTS mungkin kira-kira 2 menit lah ya. Nah di sini nggak terlalu susah sih sebenarnya. Describe your favorite subject in school. What is it? Misalnya, why do you like it? How long have you studied it? Why it's it important to you? Nah menurut gue sih kita jawab aja semuanya ini. Ya. Misalnya describe your favorite subject in school. Yeah, my favorite subject in school is counting. Yeah. I like it because counting is very easy for me, misalnya gitu. And counting is very beneficial for my job.
Ya, I have studied counting since 2008 when I was in first year in my diploma 3. Nah, misalnya seperti itulah ya. Dan kita harus jawab semua semua pertanyaan ini seperti itu. Dan ini mempengaruhi conversation dan production. Dan terakhir adalah listen dan speak. Ini menurut gue yang paling susah. Karena pertama kita listen dulu. Memang gue akui gue lemahnya di listening dan speaking. Jadi ini menurut gue sangat menantang ya. Listening itu kita cuma dikasih 3 kali. Ya kita bisa ngulang 3 kali. Kadang-kadang juga gue nggak bisa denger itu apa gitu kan sebenarnya kan. Tapi kita harus ngomong gitu kan. Ya udah kalau misalnya nggak kedengeran ya terpaksa lah kita ngomong apa yang kita dengar dan kita mencerna kira-kira pertanyaannya apa baru kita ngomong lah gitu. Seperti itu. Conversation, dia mempengaruhi conversation dan production. Dan ingat ya, 3 kali tadi itu dalam waktu 20 detik. Jadi ya kalau misalnya dalam 20 detik 3 kali ini belum misalnya kita masih bingung jawabannya apa ya, nanti kita masih ada kesempatan sekali tapi 20 detiknya itu sudah terlewat, ya kita udah nggak bisa dengar lagi pertanyaannya apa gitu. Jadi intinya seperti itu. Ini menurut gue yang paling susah nih, listen dan speak, seperti itu. Nah yang terakhir ada 2 terakhir adalah speaking sample dan writing sample. Ini ungraded ya, jadi dia nggak dinilai. Tapi ya kita harus tetap jawabnya dengan serius ya, gitu. Kita disuruh milih, ada 2 topik, kita disuruh milih topik mana yang mau kita omongin. Sama writing juga gitu, 3-5 menit untuk menulis. Tapi ini nggak dinilai ya guys, nggak dinilai. Nah kemudian tadi itu soal-soal yang ada 10 jenis tadi yang dinilai ya, itu juga bisa berulang berkali-kali ya. Jadi misalnya nih ya, write about the photo itu 3 kali, speak about the photo 1 kali, read then write sekali, read then speak itu kalau di gua terakhir tes itu 1 kali dia. Tapi listen then speak itu malah 2 kali. Jadi yang listen then speak 2 kali, yang read then speak 1 kali. Nah, sedangkan yang read and complete, read and select, listen and type, serta read aloud itu bisa antara 3-7 kali, rata-rata 6 kali, seperti itu. Jadi ini dalam waktu 60 menit maksimal. Oke, kira-kira itu aja guys yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Tunggu video selanjutnya terkait dengan Duolingo English Test. Nanti gue akan share bagaimana tips mengerjakan dari masing-masing jenis tes. Oke, itu aja dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.